Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Multiani S. Latif, biasa dipanggil Utin. Saya merupakan dosen tetap di jurusan Farmasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya merupakan peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pendidikan dan pengajaran. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pengalaman, komitmen, dan praktik baik saya yang terapkan dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Di jurusan farmasi, saya masuk di dalam rumpun ilmu farmasetika dan teknologi sediaan farmasi. Salah satu mata kuliahnya adalah teknologi sediaan solida. Mata kuliah tersebut wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah HAC 61823. Bobot SKS sebanyak 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Pertemuan dilakukan sebanyak 16 kali, 14 kali teori, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Teknologi sediaan solida merupakan mata kuliah yang mempelajari prinsip, formulasi, pembuatan, pengendalian mutu, pengemasan, dan evaluasi sediaan farmasi berbentuk padat seperti sediaan tablet, sediaan kapsul, dan sediaan serbuk yang dibuat berdasarkan prinsip CPOB dan CPOTB. Bentuk pembelajaran berupa kuliah dan praktikum. Metode pembelajaran kuliah berupa presentasi mahasiswa dalam kelas, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis kasus, tinjauan pustaka. Sedangkan metode pembelajaran untuk praktikum berupa kelompok kerja dan diskusi. CPMK pada mata kuliah tersebut ada 5 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, mandiri, disiplin, dan berintegrasi dalam melaksanakan tugas pengembangan sederhana sediaan bahan alam serta mengidentifikasi peluang kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, formulasi, karakteristik, serta persyaratan mutu sediaan solida. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi sediaan solida berdasarkan sifat fisikokimia bahan aktif dan tujuan penggunaannya. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis prinsip formulasi, proses produksi, stabilitas, dan persyaratan mutu sediaan solida berdasarkan karakteristik fisikokimia bahan aktif, eksipien, serta ketentuan CPOB dan CPOTB. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang formula dalam proses pembuatan sediaan solida berdasarkan tujuan penggunaan, karakteristik bahan, kompatibilitas, stabilitas, keamanan, dan persyaratan mutu produk. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, and assessment. Delivery berupa ceramah interaktif, demonstrasi, studi kasus, dan penugasan perancangan sediaan solida. Interaction berupa diskusi, praktikum, kerja kelompok, presentasi, dan pemberian umpan balik. Asesmen tersebut terdiri dari 2, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif berupa kuis, observasi sikap, tugas, diskusi, laporan praktikum, dan umpan balik. Sedangkan asesmen sumatif
ujian tengah semester, ujian akhir semester, presentasi, serta proyek perancangan formula sediaan Solida. Referensi yang saya gunakan yaitu buku saya sendiri yang telah berkolaborasi dengan tim dosen teknologi farmasi, serta referensi yang saya gunakan berupa buku yang saya tulis sendiri yang telah berkolaborasi dengan tim dosen teknologi farmasi, serta ada referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Referensi tersebut digunakan agar mahasiswa bisa mengupdate ilmu berdasarkan perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Berikut ini adalah video dalam pembelajaran mata kuliah teknologi sediaan Solida dengan materi sediaan tablet khusus. Pada pertemuan kelima, mari kita saksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Baik ya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hari ini kita sebelum memulai mata kuliah, mari kita berdoa sama-sama dulu ya, supaya dimudahkan segala urusan kita ke depan. Oke, ada yang bisa bantu pimpin doa? Atau yang cowok aja? Coba silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa doa selesai. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjut dengan absen dulu ya. Oke. Natasha Talango. Oke. Soraya. Khairunisa. Keisha, Dewi Ramdhani, Sri Amelia, Rahmat Aprianto, oke, Dirga, Asminda, Aning, El Syafira, Izatul, Nafia, Rahmi, Vina, Dwi. Oke, jadi semua hadir ya hari ini? Oke, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan 5 ya. Jadi sebelumnya kita sudah masuk tentang atau membahas tentang tablet khusus kan. Oke, minggu kemarin kan kita sempat membahas tablet khusus, yaitu tablet sublingual dan tablet bukal. Semoga kalian masih ingat karena baru minggu kemarin ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu tablet sublingual? Waduh, banyak sekali ini. Coba cowok yang di belakang dulu. Rahmat ya. Oke. Jadi tablet sublingual itu adalah tablet yang diserap langsung oleh mukosa mulut sehingga menghindari metabolisme lintas pertama atau first pass effect. Oke, benar sekali ya. Jadi tablet sublingual itu adalah tablet yang memang dikhususkannya di bawah lidah. Itu kenapa dia masuk di dalam tablet khusus ya. Ada satu lagi nih, tablet bukal. Ada yang bisa? Waduh, siapa ini? Cowok lagi deh, Dirga, ayo Dirga. Silahkan Dirga. Baik Ibu, jadi tablet bukal adalah suatu sediaan tablet yang ditempatkan di antara pipi, tujuannya untuk pelepasan bertahap di mukosa bukal. Oke, betul ya. Jadi itu ditempatkan di bagian atau di sisi gusi sama pipi ya. Jadi memang dia masuk di dalam tablet khusus ya. Kita sudah bahas kemarin ya, alhamdulillah kalian masih ingat. Baik, kita lanjut sama tujuan pembelajarannya. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan jenis karakteristik fisikokimia, prinsip formulasi, serta persyaratan mutu sediaan tablet khusus ya. Jadi di sini sama seperti yang kemarin, tapi kan yang kemarin sediaannya sediaan bukal, sublingual ya, hisap ya, kunyah. Nah, ini kita lebih bahas ke tablet salut
ya, salut selaput, salut selaput, salut film, salut enterik, salut gula ya. Jadi itu kita bahas pertemuan kali ini. Oke. Sebelumnya juga pasti kita sudah bahas tentang fisikokimia. Ada karakteristik fisikokimia. Ada yang bisa menjelaskan mengapa ini penting? Coba. Sudah dibahas loh. Oke, Soraya mau coba? Oke, silahkan. Jadi Ibu, kalau setahu saya dari penjelasan Ibu yang minggu lalu, karakter fisikokimia ini penting dalam proses formulasi karena karakteristik seperti sifat alir, kelarutan, serta pH itu mempengaruhi proses dari pembuatan si tablet ini. Oke, tepuk tangan dulu semua. Untuk semua yang sudah menjawab ya pertanyaan. Betul ya, jadi karakteristik fisikokimia mengapa ini penting ya, saya sudah jelaskan juga bahwa ini karakter fisikokimia ini adalah dia berhubungan dengan formulasi seperti yang tadi kelarutan. Kalau misalnya dia zat aktif kelarutannya kurang bagus, berarti kita membutuhkan eksipien untuk meningkatkan kelarutan. Misalnya kita ketahui lagi suhu penyimpanannya seperti apa, karena suhu itu dia bisa berkaitan dengan atau mempengaruhi kestabilan dari obat ya. Oke, lanjut. Nah, ini apa saja sih poin-poin? Ya, kemarin kan saya belum membahas poin-poin dalam fisikokimia itu apa saja ya. Ya, poin-poinnya seperti ini. Polimorfisme itu adalah bentuk kristal ya. Bentuk kristal itu adalah bentuk kristal dari si zat aktif itu sendiri ya. Jadi bentuk kristalnya itu dia mempengaruhi apa? Dia mempengaruhi kelarutan, mempengaruhi stabilitas, bahkan bisa mempengaruhi bioafabilitas ya secara signifikan. Kemudian ada juga bukan hanya polimorfisme, tapi ada juga ukuran partikel. Kenapa ukuran partikel mempengaruhi? Karena semakin kecil ukuran partikel, semakin luas permukaan, semakin mudah untuk larut ya. Kalau dia mudah untuk larut, maka dia akan berpengaruh atau berkaitan dengan kecepatan disolusi. Nah, kecepatan disolusi di sini dia berhubungan dengan apa? Penyerapan obat ya. Kemudian ada sifat alir. Nah, sifat alir di sini adalah dia menentukan keseragaman bobot dan efisiensi proses pencetakan tablet. Oke. Nah, ini adalah yang sebelumnya juga ya, cuman saya ini lagi karena kan ada keterkaitan antara pembuatan tablet salut itu kan ada tablet salut inti sama ada tablet salut selaput. Jadi saya bahas lagi apa saja komponen di dalamnya. Kemudian kalian harus pahami bedanya antara tablet inti sama yang tablet yang salutnya ya. Di sini kalau intinya sekalian pasti sudah tahu ada pengikat, ada penghancur, sama ada lubrikan. Jadi ini sangat berperan dalam pembuatan sediaan tablet. Atau ada dari kalian yang belum paham ini tentang atau saya bisa jelaskan kembali eksipien yang di sini yang bisa saya jelaskan yang kalian belum pahami? Oh, masih ada, oke. Saya izin bertanya Ibu, kan di saat pembuatan obat ini kan ada eksipien, ada pengikat, penghancur dan juga lubrikan. Nah, apakah pengaruh jika lubrikan ini tidak ditambahkan pada pembuatan sediaan obat? Oke, jadi lubrikan itu kan sebagai pelicin-pelincir. Jadi yang mempermudah supaya si serbuk atau si granul itu mudah untuk mengalir ke bagian pencetakan tablet. Nah, adanya lubrikan ini dia adalah untuk mempermudah daya alirnya sampai ke bagian dye. Kalau misalnya lubrikan tidak digunakan, takutnya nanti serbuk atau granul itu dia akan melengket di bagian hopper atau di bagian dye atau di bagian punch. Kalian sudah tahu kan mana punch, mana dye, mana hopper. Kemarin kan saya sudah sempat memperlihatkan alat pencetak tablet yang single punch. Sudah lihat kan? Yang mana itu hopper, yang mana itu punch, yang mana itu dye. Nah, jadi lubrikan ini
fungsinya di situ. Jadi supaya tidak ada yang lengket di bagian hoppernya, di bagian punch-nya maupun di bagian die. Karena kalau misalnya bahan obat tersebut lengket di bagian punch, hopper maupun die, maka akan mempengaruhi apa? Keseragaman bobot. Jadi misalnya nih, kalau kita buat tablet 500 mg, kalau misalnya kita buat nih 500 mg setiap bobot, kita akan buat misalnya 10 tablet. Nah, jadi nanti yang kita akan hasilkan itu tidak sesuai dengan yang kita rencana. Karena yang tadi sudah ada yang lengket di bagian hopper, punch, atau di bagian die. Ya, sudah paham? Oke, saya bisa lanjut ya? Oke. Nah, ini inti utamanya, ini kan saya belum bahas kan. Nah, ini tentang salut gula, salut selaput, sama salut enterik ya. Jadi mungkin kalian sudah pernah dengar-dengar ya, ada di pasaran. Nah, salut gula itu adalah untuk diperuntukkan untuk zat aktif yang memiliki rasa dan bau yang tidak enak ya. Jadi kenapa dibuat dalam bentuk salut gula. Kemudian ada salut selaput atau salut film ya. Ini biasanya dibuat supaya kalau misalnya ada beberapa tablet yang dia lebih ke penampilan tablet lah kalau film ya. Tapi kurang lebih fungsinya itu seperti salut gula juga, kurang lebih hampir sama. Kemudian ada salut enterik ya. Salut enterik itu adalah dia sediaan tablet ini dibuat dalam bentuk salut enterik. Tujuannya itu adalah untuk menghindari kerusakan zat aktif itu di mana? Itu di bagian lambung karena ada beberapa zat aktif yang mudah rusak dengan suasana asam. Jadi kenapa harus dibuat dalam bentuk salut enterik ya. Jadi ingat ya, beda antara salut gula, salut selaput, salut enterik ya. Nah, ini proses penyalutannya. Ada yang pertama, ini ada tahap-tahapnya nih untuk proses penyalutan tablet ya. Yang pertama itu ada sealing ya, sealing, kemudian ada subcoating ya, ada smoothing, ada coloring, finishing, polishing, sama printing. Sealing itu apa? Kan tablet intinya pertama dilindungi dulu dengan menggunakan sealing ya. Sealing itu adalah melindungi inti tablet dari kelembaban dan mencegah penetrasi air ya. Kemudian ada subcoating. Subcoating itu adalah menambah ketebalan dan membulatkan bentuk tablet ya. Kemudian ada smoothing ya, menghaluskan permukaan tablet agar rata ya. Kemudian ada coloring, memberikan warna yang seragam dan menarik. Tapi kalau penambahan pewarna ini harus hati-hati ya, jangan sampai warnanya lagi tidak seragam ya. Distribusi warnanya tidak merata, jadi tidak homogen ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam proses coloring ya. Kemudian ada finishing, yaitu menyempurnakan permukaan tablet sebelum dioles atau dikilapkan ya. Kemudian ada polishing ya, memberikan permukaan yang mengkilap dan licin. Dan yang terakhir adalah printing, opsional. Kalau misalnya bisa dicetak huruf R, K, atau K. Sudah pernah lihat di pasaran seperti itu? Ada obat-obat yang ada ada logonya. Tapi kan tidak semua, hanya beberapa obat. Jadi kenapa printing itu dia opsional digunakan, tergantung dari industrinya seperti apa ya. Oke, kemudian ini ada proses penyalutan ya. Ini proses penyalutan. Jadi ini adalah tampak tablet sudah dalam bentuk disalut ya. Ini adalah inti tablet
ya. Bagian luar ini adalah coating atau penyalutan. Jadi sudah dalam proses penyalutan. Kan ada tablet konvensional sama non konvensional atau tablet khusus. Inilah masuk di dalam tablet khusus ini karena dia dibungkus atau di coating atau disalut, ya. Ini proses tampaknya tablet salut. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi ini ada gambarnya ya. Contoh gambarnya ini adalah tablet ya. Ini tablet di dalam. Jadi ini adalah inti tablet yang belum ada pelarut untuk coating atau penyalutan. Jadi ini inti tablet dimasukkan ke dalam drum ya, drum ini. Kemudian disemprot menggunakan spray. Jadi pelarut untuk untuk coating. Jadi disemprot sambil rollernya itu putar-putar. Paham ya? Jadi ini proses nanti untuk coating atau untuk penyalutan. Nah, ini adalah bentuk tampak dari tablet disalut ya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Jadi Ibu, saya ingin bertanya terkait tablet salut ini, apakah pelepasannya itu berbeda dengan tablet yang tidak disalut itu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana sih proses pelepasan obatnya yang salut sama yang biasa atau tablet yang konvensional? Nah, tablet salut itu kan kalau tablet biasa pada saat masuk ke dalam tubuh itu kan ada proses disintegrasi kan. Tablet intinya nih yang langsung lepas. Kalau salut itu salutannya dulu yang lepas, baru tablet intinya. Jadi beda. Nah, di sini ada evaluasi mutu, jadi memastikan standar kualitasnya ya. Tadi sudah kemarin kan sudah ada formulasi ya, saya jelaskan sedikit. Kemudian setelah sudah ada obatnya atau tabletnya sudah jadi, itu harus dievaluasi. Ada keseragaman ukuran, waktu hancur, kekerasan, disolusi sama kerapuhan. Nah, ini kalian dapat di mana nantinya? Nanti kalian dapat pada saat praktikum nanti ya. Jadi kalian harus memahami nih keseragaman ukuran seperti apa. Jadi kita harus mengetahui bahwa setiap tablet itu memiliki ukuran yang seragam. Jadi kenapa tadi lubrikan itu sangat mempengaruhi karena di keseragaman ukuran. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa tablet khusus ini adalah solusi strategis untuk meningkatkan kenyamanan, kepatuhan, dan hasil klinis pengobatan. Dari inovasi berkelanjutannya apa? Dia sediaan solid terus berkembang. Sekarang kan sudah ada nanoteknologi ya, hingga sistem pelepasan yang cerdas ya, berbasis respon pH. Kemudian apa komitmen mutunya apa? Itu setiap tahap dari preformulasi hingga evaluasi itu harus adalah investasi untuk keselamatan dan kesembuhan pasien. Nah, obat-obat yang kita akan buat harus berdasarkan metode atau harus berdasarkan panduan CPOB dan CPOTB. Saya ada sebuah video ya. Ini memperlihatkan bagaimana manufacturing obat tradisional di industri ya. Oke, kita lihat sama-sama. Desain interior pabrik industri obat tradisional, ruang-ruang dan alat-alat yang digunakan. Jadi ini biasanya obat-obat sediaan tablet yang dalam bentuk jamu ya. Ini di CPOTB ya. Pertama, ruang penerimaan bahan baku. Nah, ini sudah masuk di dalam ruang bahan baku ya. Oke, ini ada alat-alat instrumennya ya. Ada mikroskop ya. Ruang ekstraksi. Nah, ini ruang ekstraksi. Peralatan tangki ekstraksi. Nah, ini bagian QC-nya. Quality control. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Bagus kan videonya? Ada pertanyaan? Sudah jelas semua atau masih ada pertanyaan?
Oke. Oke, baik, karena sudah jelas semuanya, maka saya akan memberikan tugas ya. Tapi sebelumnya saya akan bagi kelompok dulu ya. Saya akan bagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3 ya. Jadi kelompok 1 itu ada Natasha, Soraya, Hairunisa, Kesya, sama Dewi. Coba angkat tangan yang kelompok 1. Oke. Kemudian yang kelompok 2 adalah Sri Amelia Rajak, Rahmat Aprianto, Dirga, Asminda, sama Aning. Coba angkat tangan yang saya sebut. Oke. Yang sisanya kelompok 3 angkat tangan. Oke ya. Jadi perhatikan tugasnya masing-masing, bahwa di kelompok 1 itu ada tablet paracetamol, kelompok 2 tablet vitamin C effervescent yang 1000 mg, kemudian kelompok 3 ada tablet salut enterik aspirin 100 mg. Tugasnya apa? Yaitu menganalisis sifat fisikokimia dari masing-masing zat aktif ya. Kemudian yang kedua adalah tentukan eksipien yang diperlukan dalam formulasi beserta fungsinya masing-masing. Nanti kan eksipien yang ditambahkan juga kan hasil dari analisis fisikokimia. Kemudian yang ketiga adalah menentukan metode pembuatan yang paling sesuai serta jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas produk selama proses produksi. Nah, perencanaannya berapa lama? Perencanaannya adalah selama 2 minggu ya. Jadi tapi minggu depan tetap kita masuk seperti biasa. Kalian nanti saya tanya-tanya sudah sampai mana ya tugasnya. Kemudian dipresentasikan. Jadi presentasi itu pada saat 2 minggu ke depan nanti sebelum masuk UTS ya. Kemudian output dan luarannya nanti yang saya akan terima itu adalah dalam bentuk laporan sama dalam bentuk PowerPoint ya. Kemudian ini format penilaiannya, apa saja sih yang harus saya nilai ya. Jadi kalian harus tahu apa saja yang harus saya nilai, yaitu pertama adalah penguasaan materi ya. Jadi harus kalian jangan cuma membuat PPT tapi tidak memahami apa yang ditulis ya. Kemudian kemampuan menjawab pertanyaan ya, jadi harus memahami isi dari PPT tersebut. Kemudian komunikasi yang ilmiah ya. Kemudian media presentasi, apakah medianya, apakah PPT-nya menarik atau tidak ya, itu harus juga kalian perhatikan. Kerjasama kelompok ya, nanti itu jadi ada 5 poin yang saya nilai nanti di tugas case method ya. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan, yaitu Farmakope Indonesia edisi 6. Kemudian ada eksipien pada sediaan farmasi yang penulisnya salah satunya saya. Dan ada Handbook of Pharmaceutical Excipient. Jadi kalian bisa menggunakan beberapa referensi tersebut. Oke, untuk tugas ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Izin Bu, Oke. saya ingin bertanya, kalau untuk referensinya itu bisa dari beberapa jurnal Ibu atau cuma terpaku dari buku? Oke, lebih bagus lagi kalau di jurnal ya, jurnal nasional dan jurnal internasional. Jadi referensinya di mana saja kalian ambil, bisa dari buku maupun jurnal nasional maupun internasional. Baik, bagus pertanyaannya ya, bagus. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Jelas? Oke, jelas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ya perkuliahan hari ini. Insya Allah ketemu lagi kita minggu depan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.